Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope you are fine. So, welcome back to my class with me, Miss Amel, or you can call me Bu Amel. So, today, in this occasion, we will learn about party time. Before we start our class, don't forget to prepare your books and pen to write important thing in this material. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Teks undangan resmi menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan, dan tulis terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja. Dan yang terakhir, menyusun teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan, dan tulis terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. In table of content, there are invitation, formal invitation, informal invitation, acceptance, and declining or regretting, also conclusion. What is an invitation? An invitation is a request, a socialization, or an attempt to get another person to join you at a specific event which one can come or refuse it. Jadi, invitation adalah sebuah permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung atau datang dengan kita pada suatu acara tertentu yang mana seseorang itu bisa datang ataupun menolaknya. The purpose or tujuan invitation to invite someone, attend, or come an event. Jadi, tujuannya untuk mengajak atau mengundang seorang datang ke dalam suatu acara tertentu. Sebuah undangan dapat digunakan untuk mengundang seorang untuk datang ke suatu acara. Adapun beberapa hal diantaranya adalah yang pertama, birthday, ulang tahun. Kedua, wedding, pernikahan. Tiga, anniversary, hari jadi. Keempat, meeting atau rapat. Yang kelima, graduation, kelulusan. Yang keenam, dinner atau makan malam. Berikut ini merupakan contoh undangan. To Reva, would you like to come to my parents' wedding anniversary party? The party will be held at Sunday, March 2016. Time is 7 p.m. Place at my house. No meaning without your coming. Your best friend, boy. Jadi, undangan ini diberikan kepada Reva yang dikirim oleh Boy. Boy itu ingin mengajak Reva untuk datang ke pesta hari jadi pernikahan orang tuanya. Acaranya akan diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2016, waktunya jam 7 malam, tempatnya at my house, berarti di rumah saya. No meaning without your coming, tiada arti tanpa kehadiranmu. Tertanda your best friend, teman baikmu, boy. Beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk membuat sebuah undangan. Yang pertama, I invite you to come. I invite you to join. Would you like to come? Would you like to join us? I would like to invite you. Request the presence of. Generic structure of an invitation atau bagian-bagian teks undangan.
Secara umum atau dasar, bagian teks sebuah undangan meliputi receiver or to, nama orang yang dituju atau yang diundang, body of invitation, isi undangan, biasanya berupa hal-hal berikut ini. Subjek, nama acara, day of date, hari dan tanggal, time, waktu yang ditetapkan, place, tempat di mana acara tersebut diadakan, sender atau from, yaitu orang yang mengirim undangan. Types of invitation ada dua, yaitu formal invitation dan informal invitation. Formal invitation is usually originate from university, company, and a kind of it. Jadi formal invitation itu biasanya berasal dari universitas atau kampus, biasanya dari perusahaan dan semacamnya. Sedangkan informal invitation is personal invitation given to a friend, family, and etc. Jadi informal invitation itu biasanya berupa undangan pribadi yang diberikan kepada teman, keluarga, dan lain-lain. Informal invitation is personal invitation given to a friend, family, etc. Informal invitation can be a written invitation and verbal invitation. Di bawah ini merupakan contoh dari informal invitation. Hi guys, I'd like to invite you to come to my Halloween party on Saturday, 3rd November 2012. Tonight at 9 p.m. at my home, Jalan Badak, nomor 97. Don't be late guys, trick or treat. Yeah, with love, Gina. Jadi di sini Gina mengirimkan undangan kepada teman-temannya untuk menghadiri pesta Halloween di rumahnya pada tanggal 2 November tahun 2012 malam ini jam 9 malam di rumahnya Jalan Badak nomor 97. Jangan terlambat. Tipuan atau permen, ya, dengan cinta dari Gina. Kemudian formal invitation. Formal invitation is an invitation which follow a dignified form, tone, or style in agreement with the established norm, costume, or value. Jadi formal invitation merupakan bentuk undangan resmi yang digunakan di berbagai institusi formal maupun acara formal. Beberapa contoh undangan resmi ialah undangan pembukaan sekolah, undangan wisuda, undangan pernikahan, dan undangan resmi lainnya. Di samping merupakan contoh undangan formal untuk mengadakan rapat. Ciri kebahasan yang digunakan dalam undangan formal adalah simple, precise, and concise word, detailed information. The tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. The style of writing should be formal. Common format of a formal invitation. First, the first line is name of the person who invite. The second line is the request for participation. The third line is name of the person invite. The fourth line is the occasion for invitation. The fifth line is the time and date of occasion. The sixth line is the place of the occasion. The last line is the request for reply. Kemudian ini merupakan contoh dari format of
layout dari formal invitation. Di atas itu ada alamat penerima, kemudian sapaan, badan undangan, sebutkan untuk siapa undangan itu atau oleh siapa undangan itu diberikan, alasan mengundang, ada tanggal, waktu, tempat, dan please replace atau segera dibalas, dan juga signature, tanda tangan. Di sebelah kiri merupakan contoh dari formal invitation. Kemudian, responding formal invitation. Setelah mendapatkan undangan resmi, bagaimana sikap kita? Berikut ini hal-hal yang harus kamu tahu tentang merespon undangan resmi ini. Yang pertama, undangan resmi harus dibalas dalam waktu 3 hari. Menggunakan kata ganti orang ketiga, ditulis tangan atau optional, kemudian alasannya harus singkat untuk menolak undangan. Kemudian kita masuk ke dalam acceptance atau menerima. Jadi di sini ada dua contoh ketika kita menerima undangan dari orang lain. Yang pertama, Mr. and Miss Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Kemudian contoh yang kedua, Mr. and Miss Wibowo accept the invitation with pleasure, yang artinya Bapak dan Ibu Wibowo menerima undangan dengan senang hati. Kemudian yang terakhir ada declining or regretting, yang artinya menolak. Contoh pertama, Mr. and Miss Situmorang regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for Friday the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement, yaitu Bapak dan Ibu Situmorang tidak bisa hadir karena mereka tidak dapat menerima undangan dari Bapak dan Ibu Pujianto pada hari Jumat 12 Desember jam 7 karena ada acara lain yang lebih utama. Kemudian yang kedua, Mr. and Miss Wibowo regret to decline the invitation to do health reason. Jadi di sini artinya Bapak dan Ibu Wibowo meminta maaf tidak bisa menghadiri undangan karena alasan kesehatan. Baiklah, itulah tadi materi kita pada hari ini, yaitu party time, yang berarti invitation, undangan, ada dua jenis, formal dan informal invitation. Kemudian kita juga bisa menerima accepting atau juga regretting, menolak undangan dari orang lain tersebut. Sekian materi kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan untuk bertanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.